Kembali lagi di acara Aksi Milenial. Saat ini bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, Soleh, menurut kamu apa sih makna dari Sumpah Pemuda itu? Oh, Sumpah Pemuda. Kalau melihat dari masa lalu, anak muda Indonesia sudah berhenti lewat tinggi. Buktinya sudah ada gagasan-gagasan yang berlian sehingga pemuda-pemudi Indonesia menyatakan bersatu padu negara Indonesia. Oh iya dong, meskipun ada perbedaan dari berbagai perbedaan tetapi tetap satu. Entah itu perbedaan agama, budaya, dan bahkan perbedaan pendapat, tapi tidak menghalangi untuk bersatu padu. Untuk itu, marilah kita mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai hal positif seperti menghindari narkoba, seks bebas, taburan pelajar, ataupun tidak boleh iseng-iseng menyebar berita hoaks di media sosial. Nah, seperti apa acara selanjutnya? Saksikan selalu acara persembahan dari SMA NU Juntinyuat. SMA NU Juntinyuat, Canggih, cerdas, agamis, nasionalis, gigih, dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat milenial, pemuda-pemudi Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Aditya Nurimam. Saya tidak sendirian, saya didampingi oleh 3 sahabat saya yang cantik dan penuh semangat. Hai sahabat milenial pemuda-pemudi Indonesia, saya Citra Nanda dari SMA NU Juntinyuat. Hai sahabat aksi milenial pemuda-pemudi Indonesia, saya Nur Kolisa dari SMA NU Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat. Hai guys, sahabat pemuda-pemudi milenial Indonesia, saya Milkia dari SMA NU Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat. Hari ini kita akan ngobrol bersama Bapak Dr. Andes Haji Jahirin MSI selaku Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu, yang pastinya obrolan ini sangat menyenangkan, bermanfaat, dan juga menambah wawasan. Nah, tentunya kalian di rumah sudah penasaran kan dengan liputannya? Nah, saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Haji Jahirin MSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Bapak, bolehkah kami bertanya-tanya? Oh, boleh, tentu. Apa itu pertanyaannya? Bapak, sekarang ini kan bangsa Indonesia sedang merayakan Sumpah Pemuda. Nah, apa sih makna Sumpah Pemuda itu? Alhamdulillah, ini adik-adik pertanyaannya luar biasa dan sangat terkesan sekali. Jadi makna dari Sumpah Pemuda sebenarnya pemuda-pemuda berkomitmen. Apakah pemuda pada saat itu, yaitu pada tahun 1928 maupun pemuda sampai saat ini. Tapi kepahlawanan atau heroik kepemudaan pada saat itu ya jauh lebih tinggi ketimbang sekarang. Kan mulai tahun ini kan berarti tahun yang ke-92 ya, kita memperingati. Apalagi? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di tahun sekarang ini kan tentunya berbeda ya Pak ya, dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, karena tahun sekarang ini kan bangsa Indonesia sedang terkena wabah pandemik virus corona. Nah, apakah di masa sekarang ini masih relevan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kita adakan upacara, kita adakan lomba-lomba. Nah, apakah itu masih relevan atau gimana? Ya, relevansinya masih tetap ada, walaupun harus ada pembatasan-pembatasan karena kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dari pemerintah, karena kita juga harus berani mengatakan tidak ketika kita tidak memakai masker, terus tidak mencuci tangan, terus tidak menjaga jarak, harus berani. Itu juga bagian dari komitmen sebagai pemuda. Nah Pak, saya sering tuh melihat banyak sekali lulusan
sarjana S1, S2. Tapi terkadang masih banyak sekali pemuda yang pengangguran. Menurut Bapak, bagaimana sih dan gimana pemuda yang berkualitas itu? Iya, baik, terima kasih. Jadi kenapa kita ini seperti dikotomi, seolah-olah bahwa S1 lulusan S2 tidak bisa berbuat, tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, karena tadi belum menanamkan sifat komitmen bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, para pemuda. Jangan sampai hanya puas menikmati apa yang kita terima pada hari ini. Harusnya merasa tidak puas, harus mencari inovasi, harus mencari improvisasi. Itu yang nanti akan menjadi keteladanan, menjadi tokoh di keahliannya. Apa ya, misalnya tokoh di budaya, di agama, di sosial, di IT, di teknologi. Itu ada ketokohan-ketokohan. Mestinya teman-teman pemuda nih harus melakukan seperti itu ya. Jangan sudah lulus S2 hanya sudah diam diri. Kita harus ada inovasi, harus mau berbuat, harus mau melakukan sesuatu yang terbaik itu ya. Selanjutnya saya juga melihat nih yang dari pondok pesantren atau di lingkungan lainnya sudah banyak yang bisa yang udah punya kemampuan dalam bidang komputer atau yang lainnya. Jadi gimana sih Pak agar punya skill dan kiat betul, punya keterampilan, punya kompetensi kan itu yang bermanfaat gitu. Gimana sih caranya? Ya tadi kembali kepada kemauan pada diri para pemuda itu sendiri. Ketika kita maunya sudah diduduk di tempat yang nyaman, tidak mau berbuat, ya akhirnya akan tergerus oleh majunya kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Ya kita harus berani, harus berusaha terus dari tiap hari, tahap demi tahap ya, mengasah diri kita dengan kemampuan-kemampuan di IT. Karena ini sudah zamannya digital semua ya, sudah digital. Pakai membeli sesuatu digital. Ya ini juga harus dipacu ke sana ya, supaya lulusan-lulusan dari pesantren dari manapun juga bisa merefleksi diri lah untuk bisa bermanfaat bagi diri dan lingkungannya gitu. Masih ada pertanyaan? Nah, pemuda zaman sekarang kan kebanyakan dia tuh tidak mau ketika untuk dimasukkan ke pesantren. Dia lebih memilih tinggalnya di rumah, sekolahnya juga bisa pulang pergi. Nah, apakah nilai-nilai religi itu bisa diterapkan tanpa harus di pesantren atau gimana? Ya, jadi kita kembali kepada kultur ya. Ketika generasi muda kita ada yang mau berangkat ke pondok pesantren, ada yang cukup belajar di rumah saja dengan mengundang orang pintar atau kiai para ustadz misalnya. Jadi kan sebenarnya kan sebuah pilihan, kembali kepada pemuda atau teman-teman kita juga sih. Artinya ketika kita punya motivasi, kembali kepada motivasi. Idealnya yang namanya kita belajar ya harus mencari guru kan gitu. Ibarat pepatah juga, kalau ingin menimba ilmu harus nyabrang sampai ke negeri Cina, katanya kan seperti itu. Ya harusnya keluar dari kiai di pondok pesantren. Sebab kalau di rumah saya yakin tidak akan efektif karena banyak gangguan, banyak godaan, baik dari orang tua, dari kakak, dari saudara dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke tempat pesantren ya, mau di tempat itu, saya yakin akan lebih baik. Saya lebih condong, lebih cenderung menyarankan ya pergi ke tempat-tempat pesantren ketimbang belajar di rumah. Tapi bukan berarti belajar di rumah juga tidak baik ya, selama masih bisa dilakukan dengan cara-cara mungkin para kiai ya, tapi tingkat keberhasilannya sangat kecil sekali ya, ketimbang belajar di tempat pesantren. Kita sering lihat kan Pak, banyak sekali pemuda yang bilang saya cinta Indonesia, saya cinta Pancasila, tapi tetap saja mereka melanggar aturan dalam Pancasila, melanggar apa yang telah ditetapkan hukum di Indonesia. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan cinta Pancasila, cinta Indonesia? Ya, terima kasih.
Jadi cinta Pancasila, cinta Indonesia, ya Pancasila di situ jelas ada butir-butir Pancasila yang harus kita laksanakan, kita jalankan. Selama kita tidak bisa atau belum mampu memahami ya butir-butir yang ada pada sila-sila di Pancasila, ya tidak akan bisa terwujud istilah kita mencintai. Jadi kunci utamanya adalah kita memahami dulu butir-butir Pancasila yang ada di sila ke-1, sila kedua, ya sampai ke sila yang kelima. Nah, kaitan dengan cinta tanah air, ya ini sebenarnya bangsa kita atau pemuda kita ini ya masih ada kecenderungan belum, tapi insya Allah cepat atau lambat pasti akan berubah seperti negara-negara tetangga kita di Asia Timur. Mereka selalu bangga dengan produk negaranya sendiri, ya artinya baju ketika bukan mereknya Indonesia, orang Indonesia ya dia tidak bangga. Makanya orang Korea, orang Jepang itu bangga dengan produknya sendiri. Nah, bisa tidak ini dengan cinta tanah air, pemuda-pemuda kita bangga dengan produknya sendiri, ya yang diproduksi di Indonesia. Baju merek Indonesia enggak, tapi ketika kita pakai baju, pakai motor, pakai apapun, seolah-olah tidak senang kalau bukan merek dari luar negeri. Nah, ini juga sangat ironis dengan makna dari Sumpah Pemuda yang tadi saya sebut. Masih ada ininya. Dan selanjutnya apa sih pesan Bapak untuk kaum muda masa kini? Ya, terima kasih. Saya berpesan, jadilah tokoh-tokoh, ya, jadilah pelopor, jadilah pemuda yang punya kreativitas di bidangnya masing-masing. Sebab banyak hal yang nanti akan kita mau berkiprah, mau jadi pelopor di teknologi, di pertanian, di kebudayaan, di sosial agama, dan selanjutnya jadilah pemuda-pemuda pelopor yang tangguh untuk dirinya dan orang lain, untuk nusa dan bangsa. Kan masih Cukup. Bapak, terima kasih atas obrolannya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, hati-hati, sampai jumpa di lain kesempatan. Sahabat milenial yang ada di rumah, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Bapak Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu mengenai tentang Sumpah Pemuda tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-92 dengan tema Bersatu dan Bangkit, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan khususnya kepada para pemuda, bahwa Anda adalah generasi yang akan datang, yang akan menggantikan kita semua. Untuk itu saya ingatkan kepada semua generasi muda bahwa Anda harus mulai sekarang punya inovasi, punya semangat, juang, dan juga punya keinginan untuk memajukan Indonesia lebih baik lagi. Jauhi narkoba dan jauhi hal-hal yang tidak sesuai yang dilarang oleh peraturan undang-undang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga menghimbau kepada seluruh pemuda yang ada di Indonesia mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Jauhi narkoba dan hindari tawuran. Dan pemuda mempunyai inovasi dan kreativitas sehingga dapat menciptakan untuk mengisi pembangunan yang ada di Indonesia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan ciri khas dari Indramayu, yaitu lagu Warung Pojok.
kedanan masakan ake wong pada kelingan pelayan ora kalen kesopanan ning sekabeh lelangganan yen balik tas jalan-jalan mingguan mumpung bae tas gajian kaulan warung pojok ko ampiran etung kekenalan tobat dendenge amira buse segar gorenge dagingnya gede-gede aduh kopiye tobat bukete aduh mangise persis kaya pelayange pura-pura matang mirip mengduwur padahal hati ketari lan ngawur minum kopi mencok nyembur tersebab nyasar mencumur ake wong pada kedanan masakan ake wong pada kelingan pelayan ora kalen kesopanan ning sekabeh lelangganan yen balik tas jalan-jalan mingguan mumpung bae tas gajian kaulan warung pojok ko ampiran etung kekenalan tobat dendenge amira buse segar gorenge dagingnya gede-gede aduh kopiye tobat bukete aduh mangise persis kaya pelayange pura-pura matang mirip mengduwur padahal hati ketari lan ngawur minum kopi mencok lembur tersebab nyasar mencumur. Kita saksikan betapa semangatnya pemuda-pemudi kita. Jadi sekarang kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap
berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri.